Pada permasalahan yang ke-33 ini beliau singgung al-mas'alatu tsalitsah was tsalasun, permasalahan yang ke-33 dari ayat wudu itu. Kata beliau, as-sunnatu ayyasubbal ma'u au ayyusabbal ma'u 'alal kaffi. Yang sunnah, kata beliau ketika mengomentari ayat itu, wa aydiyakum ilal marafiq, yang sunnah itu memang air dialirkan dari al-kaf, dari telapak tangan sampai ke marafiq, sampai ke siku di sini. Bihaitsu yasilul ma'u minal kaffi ilal mirfaq. Jadi air dari telapak tangan berjalan mengalir sampai siku sini. Itu yang sunnah, kata beliau. Fa in subbal ma'u 'alal mirfaq. Nah, sekarang kalau dibalik, fa in subbal ma'u, kalau dialirkan air itu minal mirfaq 'alal mirfaq, dialirkan, diawali dari sikunya, hatta sala ilal kaffi, sampai mengalir ke telapak tangan, artinya dibalik ya. Kalau dibalik gimana, kata beliau? Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, ingat, catat, sebagian ulama mengatakan, kata beliau, hadza la yajuzu, ini tidak boleh. Ingat, sebagian ulama berkata tidak boleh kalau dibalik dari siku air mengalir terus ke telapak tangan. Sebagian ulama, kata beliau, mengatakan tidak boleh, li'annahu ta'ala qala, karena Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku kalian. Faja'lul marafiq ghayatal faja'ala al marafiq ghayatal ghasli, maka Allah jadikan marafiq, mirfaq, siku menjadi tujuan akhir dari basuhan itu. Ini sebagian ulama berkata begitu, sesuai dengan yang dikatakan Ustadz itu. Tetapi ingat, ada pendapat lain, ada pendapat lain. Maka di sini faja'luhu mabda'al ghasli khilaful ayah fawajaba an la yajuz. Di pendapat ini yang pertama ini mengatakan tidak boleh karena ayatnya tidak seperti itu. Tapi kata Imam Razi, qala jumhurul fuqaha, mayoritas ulama ahli fikih berkata, mayoritas ulama ahli fikih. Kalau tadi yang mengatakan tidak boleh, qala ba'duhum, sebagian. Yang ini qala jumhurul fuqaha, mayoritas ulama ahli fikih berkata, gimana kalau dibalik itu air disiram dari siku mengalir ke telapak tangan? Gimana kata jumhurul fuqaha, pendapat atau pandangan dari mayoritas ahli fikih? Innahu la yukhillu bi sihhatil wudu, tidak membahayakan keabsahan wudu. Artinya apa? Wudunya tetap sah. Illa ayyakuna tarikan li sunnah, tapi ingat, yang begitu memang menyalahi sunnah. Tapi sah, Pak. Yang kita permasalahkan ketika menyalahkan yang seperti ini, lalu mengatakan wudu yang model seperti itu batal dan tidak sah. Ini yang makanya dilihat dulu komentar ulama, tafsirnya gimana. Jangan menyimpulkan sendiri. Dan ini banyak yang terpengaruh, Pak. Memang yang sunnah dari sini, dari telapak tangan ke sini. Tapi bukan berarti ketika ada orang melakukan kebalikannya, karena keran misalnya, keran kita siram dari sini mengalir, itu bukan berarti batal dan tidak sah wudunya. Menurut mayoritas fuqaha, ulama ahli fikih. Siapa ulama ahli fikih itu? Ulama yang paham tentang hukum ketika beliau mengambil hukum dari ayat atau dari hadis. Tapi dia kan hafal Quran, Ustaz, lengkap dengan nomor ayatnya, lengkap dengan letaknya, sebelah kiri pojok atas ayat itu dibaca. Kalau hadis nomor 1000 sekian di sekian. Ingat, kata ulama, orang hafal belum tentu fakih, orang hafal belum tentu paham. Makanya banyak ulama ahli Quran dulu. Siapa di antara salah satu ulama ahli Quran? Ada namanya Imam Muhammad Ibnul Jazari, lahir tahun 751. Beliau imamul qurra wal huffaz wal mujawwidin, imamnya orang-orang yang ahli qiraat dalam Al-Quran, ulama ahli Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnul Jazari? Beliau punya kitab namanya
An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Beliau punya kitab membahas tentang qiraah asyarah dalam Al-Qur'an. Bukan hanya 7, bukan hanya qiraah 7, qiraah asyarah dalam Al-Qur'an. Beliau punya kitab juga namanya Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ay Ya'lamah. Kitab tajwid, di mana di awal muqaddimah tajwidnya itu beliau berkata, yaqulu raji afwa rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Berkata orang yang berharap-harap ampunan dari Tuhan yang Maha mendengar. Siapa itu? Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Beliau ahli Quran. Jangan ditanya hafal Quran atau tidak. Bukan hanya hafal, dengan qiraah syarahnya beliau hafal, dengan letak-letaknya, dengan ayat-ayatnya beliau hafal. Tapi kenapa dalam urusan fikih beliau mengatakan Muhammad ibnul Jazari Syafi'i, masih menisbatkan kepada Imam Syafi'i? Artinya beliau mengikuti fikihnya Imam Syafi'i, tidak mengambil kesimpulan hukum sendiri mentang-mentang hafal Quran. Ini Bapak Ibu, ini maaf, ini orang-orang sekarang karena banyak terpengaruh YouTube, banyak yang dipengaruhi, akhirnya banyak menyalahkan orang-orang lain. Ini yang kita tidak. Padahal fikih itu luas, fikih itu banyak perbedaan. Ketika sedikit berbeda dengan Anda, jangan kemudian mengklaim orang lain yang berbeda. Salah, Anda yang benar. Dilihat dulu apa ini. Imam Ibnul Jazari ini orang Masya Allah ahli Quran. Bukan hanya qiraah 7, qiraah asyarah, beliau punya kitabnya. Beliau imam pimpinan dalam hal Al-Quran seperti itu. Tapi beliau mengatakan dengan bangga Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Urusan fikih, urusan hukum ikut Imam Syafi'i.